Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Ananda dari kelas AK20G, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Jadi, democration atau demokratos adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat dan kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mementingkan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama semua warga negara. Unsur-unsur penegak demokrasi ada 4. 1. Negara hukum adalah negara yang terdapat di dalamnya berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas apabila dilanggar. 2. Masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalankan, dan memaknai kehidupannya. 3. Infrastruktur politik adalah segala sesuatu berupa lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pergerakannya dapat berhubungan dan mendukung kinerja lembaga negara dalam menjalankan tugasnya dalam wewenang masing-masing di suatu negara. Contoh lembaga-lembaga yang masuk infrastruktur politik, yaitu lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat. 4. Pers yang bebas adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebarluaskan, pencetakan, dan menerbitkan surat kabar tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah. Pengertian menurut para ahli. Di sini saya mengambil pengertian Abraham Lincoln. Abraham Lincoln adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-16. Menurutnya, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jenis-jenis demokrasi. Jenis-jenis demokrasi dibagi menjadi 2. 1. Demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. Demokrasi menurut cara aspirasi rakyat pun terbagi menjadi 2, yaitu demokrasi langsung, merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan langsung kepada seluruh warga negara dalam permusyawaratan. 2. Demokrasi tidak langsung, merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Jenis demokrasi yang kedua, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu demokrasi liberal, merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Yang kedua, demokrasi rakyat, merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Yang ketiga, demokrasi Pancasila, merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa. Prinsip demokrasi dibagi menjadi 2. 1. Prinsip demokrasi sebagai sistem politik dan 2. Prinsip demokrasi sebagai sistem non-politik. Prinsip demokrasi sebagai sistem politik yaitu 1.
Pembagian kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. 2. Pemerintahan konstitusional. 3. Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. 4. Pers yang bebas. 5. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. Prinsip demokrasi sebagai sistem non-politik. 1. Pemusatan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi satu dan dipegang serta dijalankan oleh satu lembaga. 2. Pemilihan umum yang tidak demokratis. 3. Pembentukan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekret. Contoh demokrasi. 1. Ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada dan memilih secara langsung ketua kelas dan pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR. Pemungutan suara pemisahan Timur Timur dan persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan UUD. Contoh lainnya yaitu peranan partai politik tidak begitu menonjol tetapi kehendak rakyat dapat diketahui secara langsung dalam demokrasi. 2. Adanya keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Ciri-ciri demokrasi. 1. Pemerintah didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. 2. Ciri konstitusional ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak, dan kemauan atau kekuasaan rakyat dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. 3. Ciri perwakilan, yakni dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. 4. Ciri pemilihan umum, yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. 5. Ciri kepartaian, yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. 6. Ciri kekuasaan, ialah adanya pembagian dan pemisah kekuasaan. 7. Ciri tanggung jawab. Demikian penjelasan saya mengenai demokrasi. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.